semuanya, belajar yuk. Masih setia belajar buat SKB kan? Tunggu. Awalnya kalian ngerasa bingung gak sih? Materi yang keluar kira-kira apa aja? Terlalu banyak materi, jatuhnya jadi mager, bikin gak mood buat mulai belajar, dan jadi pusing. Tapi tenang aja, saya baru aja bikin ringkasan materi yang keluar tahun lalu dan beberapa tambahan materi yang berkaitan. Jadi tahun kemarin soalnya tentang sistem pemberian nomor seri, unit, dan seri unit, KIB, Cube, di mana itu semua meliputi materi manajemen unit kerja rekam medis. Ini bisa buat acuan teman-teman belajar, dan kali ini saya tarik garis merahnya ya, sambil nge-review tipis-tipis. Yuhuy! Yang pertama, kita bahas tentang KIB terlebih dahulu. KIB, Kartu Identitas Berobat. KIB itu diberikan ke setiap pasien baru, yaitu pasien yang baru pertama kali datang berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan, entah itu klinik, puskesmas, maupun rumah sakit. Adapun pasien lama itu pasien yang sudah pernah berobat di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Nah, pasien lama dan pasien baru ini termasuk jenis pasien. Yups, item yang terdapat di KIB itu terdiri dari nomor rekam medis, nama pasien, tanggal lahir, dan lain-lain. Karena untuk item itu sendiri bersifat kondisional sesuai dengan SOP yang berlaku di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, berikut ini contoh KIB. Saya ambil contohnya dari Google. Nanti saya cantumkan sumbernya di deskripsi video di bawah ini. Yang kedua adalah Cube, Kartu Indeks Utama Pasien, atau bisa disebut juga Master Patient Index, MPI. Cube ini merupakan data pokok identitas pasien untuk mengidentifikasi pasien yang pernah berobat. Berikut ini adalah contoh Cube. Saya ambil referensinya dari buku Bu Safitri, yaitu Manajemen Unit Kerja Rekam Medis. Cube ini digunakan untuk manajemen unit kerja rekam medis yang belum terkomputerisasi. Walaupun sekarang sudah jarang digunakan, tapi kita perlu tahu sebagai perekam medis. Nah, untuk Cube ini sendiri juga merupakan data kunci untuk mencari nomor rekam medis pasien ketika pasien tidak membawa kartu identitas berobat, mengetahui kunjungan terakhir pasien, membantu menyusun laporan kunjungan pasien. Menurut IFRO, International Federation Health Record Organization, untuk penyimpanan Cube itu terdiri dari 3 cara. Dan untuk hal ini nggak ada standar bakunya karena kita bisa pakai cara yang mana aja sesuai dengan kondisi di lapangan. Yang pertama adalah alfabetik, yang kedua phonetic system, dan yang ketiga adalah sounded phonetic system. Oke, untuk KIB dan Cube sudah kita review, dan selanjutnya masuk ke materi sistem pemberian nomor pasien masuk atau admission numbering system, yaitu cara tentang bagaimana sistem pemberian nomor rekam medis ketika pasien baru pertama kali berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Yaitu ada 3 cara. Caranya apa aja? Yang pertama adalah serial numbering system, unit numbering system, serial unit numbering system. Ini tentang apa aja? Mari kita review di slide berikutnya. 1. Serial numbering system atau pemberian nomor seri. Dalam hal ini, setiap pasien yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan selalu diberi nomor rekam medis baru, yang mana secara otomatis jika pasien tersebut berulang kali datang ke fasilitas pelayanan kesehatan akan mempunyai berkas rekam medis sejumlah seberapa banyak ia datang berobat. Jadi, di sini petugas pendaftaran nggak membedakan nih antara mana pasien baru dan mana pasien lama. Otomatis KIB dan Cube yang sudah kita bahas tadi nggak dipakai di sistem ini. Adapun kelebihan dari sistem ini adalah pelayanan ke bangsal atau ke ruang periksa itu akan lebih cepat. Karena pelayanan di bagian pendaftaran tanpa menunggu pencarian berkas rekam medis pasien lama di bagian filing.
Dan ternyata, sistem pemberian nomor ini juga mempunyai beberapa kekurangan, yaitu data pasien tidak berkesinambungan. Karena data klinis hasil pemeriksaan akan terpisah-pisah setiap kunjungan pasien. Tentunya hal ini akan merugikan tenaga medis, karena mereka nggak bisa melihat data riwayat penyakit pasien di kunjungan sebelumnya. Kekurangan yang kedua adalah menggunakan banyak formulir rekam medis. Bisa dibayangin aja, kalau misal setiap pasien datang dibuatkan berkas rekam medis baru, seberapa banyak formulir yang dipakai? Padahal mungkin berkas rekam medis yang lama masih banyak space yang bisa digunakan untuk mencatat hasil pemeriksaan. Nah, untuk kekurangan yang ketiga adalah mempercepat penuhnya rak penyimpanan. Untuk hal ini terlihat jelas karena semakin banyak berkas rekam medis yang dibuat, akan semakin banyak pula berkas rekam medis yang harus disimpan di rak filing. 2. Unit numbering system atau pemberian nomor secara unit. Untuk sistem pemberian nomor ini, intinya setiap pasien akan mendapatkan satu nomor rekam medis. Untuk pasien-pasien yang pertama kali datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, akan diberikan KIB, yaitu untuk apa? Untuk memudahkan petugas pendaftaran ketika pasien tersebut berkunjung lagi untuk berobat. Peran KIB di sini sangat penting. Juga QUB bagi yang manajemen rekam medisnya masih manual atau belum terkomputerisasi. Kelebihan sistem pemberian nomor ini adalah informasi klinis berkesinambungan, karena seluruh riwayat pasien dari pertama kali berkunjung sampai kunjungan terakhir terdokumentasi dalam satu berkas rekam medis. Adapun kekurangannya adalah pelayanan jenis pasien lama akan lebih lama karena dicarikan berkas rekam medisnya terlebih dahulu di ruang filing. 3. Serial Unit Numbering System atau pemberian nomor secara seri unit. Sistem ini merupakan perpaduan antara seri dan unit. Jadi, setiap pasien yang datang diberikan nomor rekam medis baru, entah itu pasien baru maupun pasien lama, yaitu prinsipnya seperti serial numbering system. Tetapi, setelah pelayanan selesai, berkas rekam medis lama akan dicari, yang mana pada berkas rekam medis lama diberi petunjuk penggabungan ke tempat berkas yang baru. Kemudian berkas rekam medis lama dan baru digabungkan dan disimpan dengan menggunakan nomor rekam medis yang baru. Kelebihan dari sistem pemberian nomor ini adalah pelayanan lebih cepat, karena petugas nggak perlu nyari-nyari di ruangan filing. Dan sedangkan kekurangannya apa? Yaitu tidak efisien waktu dan tenaga. Kenapa? Karena setelah pelayanan selesai, petugas harus menggabungkan berkas rekam medis yang lama dengan yang baru sebelum disimpan di rak penyimpanan. Yuhuy, sekarang kita masuk kesimpulan. Setelah review materi 3 cara sistem pemberian nomor rekam medis di atas, kalian udah bisa nentuin belum? Kira-kira cara yang mana yang paling efektif, efisien, dan paling mudah diaplikasikan? Yups, jawabannya adalah Unit Numbering System atau pemberian nomor secara unit. Karena data rekam medis terkumpul dalam satu folder, efisien waktu dan tenaga, dan data rekam medis akan berkesinambungan dengan seluruh riwayat penyakit pasien selama episode perawatan. Oke. Yeay, ternyata udah habis aja nih materi yang kita review hari ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan. Jangan lupa, akan ada video baru setiap minggunya. Saya Destri, makasih ya udah nonton video ini sampai habis. See you!